Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman praktikan. Selamat datang di Praktikum Sistem Daya Elektrik, dan pada video ini akan dibahas mengenai percobaan 1, yakni mengenai transmisi pendek. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui karakteristik saluran transmisi pendek baik pada kondisi berbeban maupun tidak berbeban, sehingga pada kondisi berbeban nanti akan diujikan pada kondisi berbeban R dan berbeban RL. Jadi pada suatu saluran transmisi terdapat 4 parameter yang mempengaruhi kinerjanya sebagai bagian dari suatu sistem tenaga listrik, yaitu resistansi atau R, induktansi atau L, kapasitansi atau C, dan konduktansi atau G, di mana keempat parameter-parameter ini terdistribusi secara merata di suatu saluran transmisi seperti yang diilustrasikan pada gambar. Resistansi muncul akibat adanya hambatan jenis dari bahan konduktornya, sehingga tidak ada yang namanya bahan yang bersifat konduktif murni. Kemudian resistansi ini dapat dirumuskan sebagai R atau resistansi sama dengan hambatan jenis atau Rho dikalikan dengan L per A, di mana L adalah panjang konduktornya, kemudian A adalah luas penampang dari konduktor tersebut. Selanjutnya induktansi merupakan sifat rangkaian yang memberikan hubungan antara tegangan yang diimbaskan oleh perubahan flux terhadap perubahan arus. Nilai induktansi juga muncul karena adanya lilitan pada kawat penghantar, sehingga induktansi atau L dapat dirumuskan sebagai jumlah lilitan dikalikan dengan perubahan flux terhadap perubahan arus atau dV per dI. Kemudian kapasitansi yang muncul akibat adanya bahan dielektrik yang dalam hal ini adalah udara yang berada di antara dua bahan elektroda yang dalam hal ini adalah kawat dengan ground. Kemudian kapasitansi atau C dapat dirumuskan sebagai permitivitas udara atau epsilon 0 dikalikan dengan luas penampang kawat penghantar atau A dibagi dengan jarak kawat penghantar dengan ground atau D. Selanjutnya konduktansi. Konduktansi dapat diartikan sebagai kebalikan dari resistansi, sehingga konduktansi dapat dirumuskan sebagai 1 per R, di mana R adalah resistansi yang dari pembahasan sebelumnya. Resistansi sama dengan hambatan jenis dikalikan dengan panjang dari konduktor dibagi dengan luas penampangnya. Konduktansi antara penghantar atau antara penghantar dengan tanah disebabkan oleh karena adanya arus bocor pada isolator, pada saluran udara atau pada isolasi kabel pada saluran bawah tanah. Kebocoran pada isolator atau pada isolasi kabel dapat diabaikan, maka konduktansi antar penghantar dapat diabaikan pula. Sebelum dibahas mengenai saluran transmisi pendek, akan dibahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi dari saluran transmisi. Jadi berdasarkan besar kapasitansi saluran terhadap tanah, saluran transmisi ini terbagi atas 3 jenis, diantaranya saluran transmisi pendek, menengah, dan panjang. Saluran transmisi pendek pada umumnya memiliki panjang kurang dari 80 km. Kemudian saluran transmisi menengah itu panjangnya antara 80 km hingga 250 km. Dan pada saluran transmisi panjang ini panjangnya lebih dari 250 km. Kemudian dilihat dari kapasitansinya, pada saluran transmisi pendek ini nilai kapasitansinya kecil, maka arus bocor ke tanah nilainya sangat kecil dibandingkan dengan arus yang ke beban. Oleh karena itu, nilai kapasitansinya dapat diabaikan. Kemudian pada saluran transmisi menengah, nilai kapasitansi saluran ini cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai kapasitansi yang terpusat. Lebih lanjut mengenai saluran transmisi menengah ini akan dibahas pada percobaan kedua. Kemudian pada saluran transmisi panjang, nilai kapasitansi saluran ini sangat besar, namun tidak dianggap sebagai kapasitansi yang terpusat, tetapi kapasitansi terdistribusi merata di sepanjang saluran. Pada bagian kiri dapat dilihat merupakan rangkaian ekivalen dari suatu saluran transmisi pendek. Beberapa parameter yang bekerja pada saluran transmisi pendek ini diantaranya adalah tegangan sisi kirim atau VS, tegangan sisi terima atau VR, arus sisi kirim atau IS, arus sisi terima atau IR, impedansi beban atau ZL, dan impedansi seri saluran atau ZSAL, di mana impedansi seri saluran ini merupakan impedansi terpusat dari impedansi yang ada di sepanjang saluran. Untuk mengetahui hubungan antara arus dan tegangannya, dapat dilakukan analisis terhadap rangkaiannya terlebih dahulu. Karena tidak adanya percabangan, maka arus yang di sisi kirim atau IS akan sama dengan arus yang melalui saluran atau ISAL dan akan sama dengan arus di sisi terima atau IR. Kemudian melihat tegangannya pula, VS atau tegangan di sisi kirim akan sama dengan tegangan di sepanjang saluran atau vessel ditambah dengan tegangan
di sisi terima atau VR. Kemudian V sal di sini dapat juga ditulis dengan impedansinya atau Z sal dikalikan dengan arus yang melaluinya atau I sal, di mana I sal ini sama dengan IR sehingga dapat dituliskan dengan IR. Kemudian ditambahkan dengan tegangan di sisi terima atau VR. Kemudian untuk mengetahui bentuk matriksnya harus diketahui masing-masing elemen dari matriksnya tersebut harus diketahui A, B, C, dan D-nya terlebih dahulu. Kemudian dapat dilakukan perkalian matriks dari perkalian ini dapat diperoleh VS sama dengan A dikali VR ditambahkan dengan B dikalikan dengan IR. Kemudian melihat persamaan yang pertama di sini, maka A didapat nilainya yakni 1 dan B didapatkan nilainya yakni Z saluran, atau untuk mempersingkat penulisan bisa ditulis Z saja. Kemudian dari perkalian matriks tersebut didapat juga IS atau tegangan di sisi kirim akan sama dengan C dikalikan dengan VR ditambah dengan D dikalikan dengan IR. Kemudian melihat persamaan ini, karena tidak ada elemen VR, maka didapat C sama dengan 0. Dan karena IS sama dengan 1 dikali IR, maka D sama dengan 1. Di mana keempat nilai ini dituliskan kembali di sini. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas mengenai analisis diagram fasor dari ketiga kondisi, yakni kondisi tanpa beban, berbeban R, dan berbeban RL. Yang pertama pada kondisi tanpa beban. Jadi karena tidak adanya beban, maka tidak ada arus yang melalui rangkaian tersebut, sehingga IS sama dengan IR sama dengan I sal sama dengan 0. Kemudian untuk tegangannya, VS sama dengan V sal ditambah VR. Kemudian dengan mensubstitusikan arus sama dengan 0 tadi, maka VS akan sama dengan VR. Sehingga dapat dilihat di bagian kanan merupakan diagram fasornya. Pada diagram fasor ini VS dituliskan sefasa dan sama dengan VR. Kemudian kenapa tidak digambarkan kenapa tidak digambarkan nilai-nilai lainnya seperti arus? Itu karena nilainya adalah 0. Selanjutnya pada rangkaian yang berbeban R, di sini karena adanya beban R, arus yang melalui itu adalah IS sama dengan IR sama dengan I sal. Kemudian untuk diagram fasornya, itu yang pertama digambarkan VR atau tegangan di sisi kiri terimanya terlebih dahulu sebagai fasor reference di mana letaknya pada titik derajat ke 0. Kemudian karena bebannya R, maka arusnya sefasa dengan tegangan sehingga IR sama dengan IS sama dengan I sal yang sefasa dengan VR tadi. Kemudian karena penjumlahan maka akan digambarkan selanjutnya dari ujung ke ujung. Kemudian perkalian antara skalar dan vektor akan menghasilkan perpanjangan dari vektor tersebut, di mana dalam hal ini skalarnya adalah R dan vektornya adalah I sal. Dan kemudian perkalian dengan elemen imajiner J menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan vektor yang real tadi. Kemudian untuk mengetahui tegangan di sepanjang salurannya merupakan R dikali I sal ditambah JX dikali I sal atau R ditambah JX dikali I sal untuk menghasilkan V sal. Kemudian untuk mengetahui VS dari persamaan VS sama dengan V sal ditambah VR sebelumnya digambarkan dari ujung ke ujung sehingga menghasilkan vektor yang berwarna hijau tersebut. Selanjutnya pada rangkaian berbeban RL, karena adanya beban, maka ada arus yang melaluinya, di mana IS sama dengan IR sama dengan I sal. Kemudian untuk tegangannya, VS sama dengan Z sal dikali IS ditambah VR. Kemudian untuk diagram fasornya, pertama-tama digambarkan VR terlebih dahulu sebagai fasor reference yang berada di derajat ke 0. Kemudian IR sama dengan IS sama dengan I sal digambarkan lagging terhadap tegangan karena bebannya bersifat induktif. Kemudian perkalian antara R dikali I sal menghasilkan perpanjangan dari vektor I sal tersebut. Selanjutnya karena diperlukan penjumlahan antar vektor, maka vektor digambarkan dari ujung ke ujung. Kemudian untuk mengetahui
Jx dikali isal itu akan tegak lurus dengan R dikali isal karena adanya elemen imajiner. Kemudian R dikali isal ditambah Jx dikali isal akan sama dengan V sal yang merupakan tegangan di sepanjang saluran. Dan penjumlahan dari VR ditambahkan dengan V sal akan sama dengan Vs dan menghasilkan vektor yang berwarna hijau. Selanjutnya akan dibahas mengenai alat-alat praktikum, di mana alat-alat praktikum yang digunakan dalam percobaan ini adalah sumber tegangan AC 3 fasa, simulator saluran, power analyzer, traforegulator, dan kabel penghubung. Kemudian untuk langkah-langkah pengambilan data, buat rangkaian listrik sebagai model transmisi pendek seperti rangkaian ekivalen dengan parameter saluran sebagai berikut. Nilai R sal dan L sal akan diberikan oleh asisten. Dengan menggunakan trafo, dapatkan tegangan V1 sesuai dengan yang ditetapkan dalam tabel 1. Kemudian, catatlah semua besaran yang tercatat oleh alat ukur. Kemudian dengan menggunakan trafo, dapatkan tegangan V2 sesuai dengan yang ditetapkan dalam tabel. Kemudian catatlah semua besaran yang tercatat oleh alat ukur. Kemudian masukkan beban R dan ulangi langkah B dan C. Dan masukkan beban L dan ulangi langkah B dan C. Sehingga yang diujikan atau yang dicoba pada percobaan ini adalah pada kondisi tidak berbeban, kondisi berbeban R, dan kondisi berbeban RL. Untuk tugas dan kesimpulan, tugasnya adalah pada kondisi berbeban, yaitu berbeban R dan berbeban RL, hitunglah rugi-rugi daya nyata dengan menggunakan rumus rugi-rugi secara teori sama dengan I1 kuadrat dikali dengan R sal. Kemudian rugi-rugi secara praktek itu sama dengan P1 dikurangi P2. Untuk kesimpulan dari praktikum bisa ditanyakan pada masing-masing asisten praktikum yang bersangkutan. Untuk asistensi diingatkan kembali waktunya adalah 2 kali 24 jam. Sekian mengenai percobaan mengenai transmisi pendek ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.